Oke teman-teman semua, ini kandang kita suasananya kalau malam dan ini baru selesai hujan terus di sini. Sedangkan sini sudah jam setengah 2 malam tanggal 24 malam Minggu. Kita lanjut video kita di dalam rumah saja ya teman-teman semua. Nanti lain kali kita lanjut video kita di kandang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua lagi dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tentunya sukses di dunia sampai nanti akhirat ya teman-teman semua. Sebelum kita memulai video kita, sejenak kita kirimkan doa untuk teman-teman saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah, terkena banjir, longsor, gempa dan sebagainya ya, corona. Semoga teman-teman semua yang ada di sana semua kuat, diberi kekuatan dan segera digantikan dengan kebahagiaan, kesehatan, juga kemuliaan teman-teman semua ya. Terus buat teman-teman semua yang punya rezeki lebih, syukur-syukur alhamdulillah jika bisa membantu dengan nyata lewat donasi-donasi kemanusiaan ya teman-teman semua. Langsung saja kita kirimkan doa buat teman-teman kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Seperti di judul, kali ini kita akan bahas minimalnya ya SOP atau standar operasional prosedur yang harus kita pahami bila kita mau memulai ternak ayam petelur ini. Yang sederhana saja ya teman-teman semua. Kenapa? Karena beberapa video terakhir kami konsen ke cara memulai ternak ayam petelur ini karena kami tidak mau bila ada teman-teman yang memulai ternak terus belakangan hari tidak diminta-minta rugi atau bangkrut dan sebagainya ya teman-teman semua, karena banyak sekali dari komentar teman-teman semua yang ada di kolom komentar yang begitu respon dan ingin juga memulai ternaknya. Bila mau skala besar tentu dengan budget yang besar juga pasti makin mudah ya teman-teman semua. Kita tinggal hubungi saja konsultan peternakan, sewa jasanya untuk mengawasi peternakan kita. Kalau ada segala sesuatunya tinggal tanya ke dia, ya beres semua masalah tentunya. Tapi bagi kita yang mau ternak kecil-kecilan, skala rumahan tentu itu ya misalnya 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, 100 ekor, tetap saja itu perlu modal teman-teman semua, dan kita berharap bisa untung dari modal itu. Bukan usaha tapi malah buntung. Oleh karena itu jadi penting sekali untuk kita setidak-tidaknya tahu apa-apa saja yang mesti dipelajari sebelum kita memulai ternakan ini, meskipun kecil-kecilan. Oke, langsung saja. Pertama adalah bibit atau DOC atau pulet ya. Untuk pemula kami sarankan langsung beli pulet saja karena tidak ribet, sudah biasanya full vaksin dan tentunya cepat kembali modal. Meskipun memang perlu modal agak lebih, tapi bagi pecinta unggas dan yang sudah berpengalaman silakan dari DOC karena memang ini kesenangan, hobi tersendiri, bisa melihat unggas-unggas kita, peliharaan kita ini tumbuh kembang dengan kasih sayang kita sendiri teman-teman semuanya. Ingat, bibit yang baik tentu setelah dewasa menjadi unggas juga yang baik dan berkualitas juga. Bibit yang kita beli sembarangan tanpa melihat kualitasnya, ya kita berdoa saja ya, bertaruh saja, semoga dewasanya nanti akan menjadi unggas yang baik berkualitas juga. Amin. Lanjut setelah karena kita sudah bicara tentang bibit, langsung saja ke pemeliharaan ya teman-teman semua. Yang harus dipelajari yaitu manajemen pemeliharaan ini, baik secara semi umbaran seperti kami atau yang sistem baterai. Ya, kenapa? Lagi-lagi sayang bila kejadian habisnya populasi ternak kemudian bangkrut hanya karena kurang pahamnya kita tentang manajemen pemeliharaan ayam ini. Kalau teman-teman semua tidak punya konsultan peternakan yang bisa ditanya, ya teman-teman semua harus kreatif ya, bisa googling kemudian cari-cari artikel, jangan malas ya.
ya cari-cari artikel tentang SOP memelihara ayam ini, tonton YouTube sebanyak-banyaknya dari berbagai channel, kemudian datang ke kandang langsung untuk belajar ini lebih bagus lagi ya. Kami tidak mau hanya karena teman-teman semua mau ikut-ikutan ternak, kemudian hari terkendala bahkan mungkin bisa merugi. Maka dari itu kami tidak bosan-bosan mengingatkan terus-menerus untuk teman-teman betul-betul mempelajari dulu segala sesuatunya, baru kemudian memulai. Oke, setelah bibit dan manajemen pemeliharaan, kemudian yang kedua adalah kandang ya teman-teman semua. Bagaimana membuat kandang yang nyaman dan bisa meminimalisir resiko-resiko baik dari luar atau dalam, serangan virus, kenyamanan, penyakit, serta ya sebisa mungkin membuat ayam-ayam kita bebas dari stres ya teman-teman semua. Ya misalnya saja posisi kandang yang biasanya sih memanjang dari timur ke barat ya, ketinggian kandang, sirkulasi udara di kandang, tempat bertelur, kelembapan udara dan sebagainya. Lantai yang bagaimana dan juga kandang yang memudahkan kita untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kandang ya. Mungkin saja kita atur sedemikian mungkin tata letak tempat pakan, tempat minum dan sebagainya ya teman-teman semua. Oke, lanjut. Setelah kandang adalah yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu kualitas pakan. Ini juga sangat vital teman-teman semua, karena ini jugalah sebagai faktor utama yang mempengaruhi produksi dari ayam-ayam kita. Bagaimana memilih pakan yang sehat, bernutrisi, bervitamin, lengkap kandungan-kandungan gizinya, sehingga bila kita campur nanti campurannya ini bisa memenuhi semua kebutuhan ayam kita, sehingga ayam-ayam kita bisa bertelur dengan maksimal. Bukan cuma pakan yang sehat, ya minuman juga ya teman-teman semua, karena minuman juga menjadi faktor utama. Apa saja vitamin, biotik, probiotik, dan obat dan sebagainya yang harus kita berikan ke ayam-ayam kita lewat minum ini. Juga yang tidak kalah penting adalah mutu air yang harus baik. Sudah banyak kisah kita temui habisnya populasi ternak hanya karena E. coli dan Salmonella. Jadi kita harus tahu betul-betul bagaimana mensterilisasikan air ini. Bila kita mensterilkan air ini ya, bila kita memakai air minum dari sumur kita sendiri. Tapi kalau ya teman-teman tidak mau ribet, kami sudah buktikan bahwa PDAM di lingkungan kami ini cukup baik. Di daerah kami lumayan cukup bagus dan steril, terbukti hampir 2 tahun kami memakainya dan aman-aman saja. Tapi di tempat teman-teman semua kami tidak tahu ya. Lanjut, yang keempat adalah manajemen kotoran ayam. Ini juga penting sekali ya teman-teman semua, karena salah satu penyebab timbulnya beberapa penyakit di kandang adalah kotoran ayam itu sendiri yang tidak teman-teman kelola dengan baik, tidak di manajemen dengan baik. Selain berbagai penyakit yang mungkin memang berasal dari luar kandang kita sendiri ya teman-teman semua. Oke, ingat, setelah ayam-ayam kita kalau memang sudah terserang penyakit, kita tidak hanya fokus pada penyembuhan dan pemulihan, tapi harus segera juga mengatasi penyebab dan juga penyebab penyakit ya, dan juga mensterilkan kandang agar penyakit, virus dan sebagainya tidak kembali lagi dan cepat bisa teratasi ya teman-teman semua. Nah, itulah hal-hal yang setidak-tidaknya teman-teman harus benar-benar pahami. Berapapun populasi yang teman-teman mau ya, meskipun cuma 10, 20, 50 ekor lah atau 100 ekor, ada masalah. Yang pasti kami tidak mau teman-teman semua rugi hanya karena mengikuti jejak-jejak ternak yang langsung mau memulai teman-teman tanpa belajar dulu. Kami merasa kami punya tanggung jawab untuk mengingatkan teman-teman semua yang mau memulai ternak ayam ini. Bahkan kalau kalian tidak benar-benar kuasai ilmunya, sudah banyak contoh-contoh kehancurannya. Kami bicara apa adanya menurut pengalaman langsung kami sendiri di kandang kami sendiri juga, meskipun sederhana kandang kecil-kecilan kami ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, semoga teman-teman semua bisa memahaminya, kemudian kelak di kemudian hari bila sudah benar-benar ingin membuka peternakannya ini bisa sukses dan tentunya
berjaya teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini saja dulu. Nanti kita sambung lagi dengan video yang tentunya lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.